Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Teh Oktaviana Kristantiningsih pada mata pelajaran ekonomi kelas 10. Pada video ini kita membahas tentang lanjutan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelum pembahasan dimulai, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan motif ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan pengertian ekonomi. Dan yang keempat, menjelaskan karakteristik ekonomi syariah. Nah, pembahasan pada video ini, yang pertama, motif ekonomi. Yang kedua, pembagian ilmu ekonomi. Dan yang ketiga, tentang ekonomi syariah. Yang pertama, kita membahas tentang motif ekonomi. Pada minggu lalu, kita belajar tentang prinsip ekonomi. Apa sih prinsip ekonomi, teman-teman? Nah, ya, prinsip ekonomi adalah, menurut Manku, adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan melalui pengorbanan sekecil mungkin. Nah, hari ini kita membahas tentang motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi atau kegiatan ekonomi, baik dari dalam manusia maupun dari luar atau lingkungan. Nah, tadi kita karena motif ekonomi melakukan tindakan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Seperti contohnya, seseorang yang sedang bekerja seperti gambar di slide ini. Nah, sebagai contohnya, tindakan ekonomi berdagang, maka motif ekonominya ingin kaya, dan prinsip ekonominya memiliki kualitas barang. Selain itu, ada juga tindakan ekonominya berbelanja, maka motif ekonominya ingin memiliki kepuasan, dan prinsipnya menawarkan barang. Selanjutnya juga, tindakan ekonominya mengobati pasien, maka motifnya adalah ingin menolong, dan prinsipnya mengikuti selera masyarakat. Maka dari ketiga contoh disebut, maka disebut hukum ekonomi. Contoh lainnya yaitu ayah dan ibu bekerja untuk mencari uang demi keberlangsungan hidup keluarga. Dari contoh ini, mana tindakan ekonomi, mana motif ekonomi, dan mana prinsip ekonominya? Maka silakan teman-teman menjawab pada saat kita Zoom meeting ya. Oke? Selanjutnya, motif ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu motif kegiatan produksi, yaitu mencari laba, motif kekuasaan, memperoleh penghargaan, dan motif sosial atau menolong sesama. Selain yang kedua, motif kegiatan konsumsi, yaitu memperoleh kepuasan yang optimal agar dapat bertahan hidup dan agar dapat diterima di lingkungan masyarakat, dan untuk menaikkan status sosial. Dan yang ketiga, motif kegiatan distribusi. Motif yang mendorong seseorang dalam melakukan berbagai kegiatan produksi adalah motif ekonomi yang berupa imbalan materi dan motif non-ekonomi yang berupa imbalan non-materi. Contoh dari motif ekonomi yaitu ketika seseorang bekerja di sebuah perusahaan dan setiap bulannya mendapatkan gaji. Contoh dari motif non-ekonomi yaitu seseorang pekerja sosial yang bekerja untuk di sebuah panti asuhan tanpa imbalan. Sifat motif ekonomi ada 2, yaitu motif ekonomi intrinsik dan motif ekonomi ekstrinsik. Motif ekonomi intrinsik adalah motif ekonomi yang didorong dari dalam diri sendiri tanpa adanya dorongan atau pengaruh dari luar. Sebagai contoh, seseorang membeli rumah karena
dia ingin hidup mandiri. Dan ada juga seorang ibu membeli pakaian untuk memenuhi kebutuhannya. Motif ekonomi ekstrinsik adalah motif ekonomi yang muncul dari dorongan atau pengaruh dari luar. Sebagai contoh, seseorang membeli rumah dengan harga yang tinggi dan kriteria tertentu karena dia ingin mendapatkan pengakuan atau meningkatkan status sosialnya. Dan ada juga contohnya, seorang ibu membeli pakaian karena dia ingin dianggap mewah dan ingin memperbaiki penampilannya. Selanjutnya, macam-macam motif ekonomi. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini, seseorang akan beraktivitas dan bertindak demi memenuhi kebutuhannya. Jika dia tidak bertindak, maka kebutuhan tidak bisa terpenuhi dan bisa gagal untuk bertahan hidup. Sebagai contohnya, seseorang akan bekerja keras untuk mendapatkan uang yang nantinya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, motif untuk memperoleh keuntungan. Dengan dorongan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi berdasarkan keinginan untuk mendapatkan keuntungan, baik berupa jasa maupun barang, dari aktivitas ekonomi. Maka sebagai contoh, seseorang pedagang pakaian menjual dagangannya dengan kualitas sangat baik, dengan harga terjangkau serta melayani dengan ramah. Maka dapat memikat orang-orang untuk membeli dagangan tersebut sehingga pedagang itu memperoleh keuntungannya. Yang ketiga, motif untuk dapat berbuat sosial. Suatu dorongan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi karena ingin menolong orang lain maupun membantu sesama sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka. Sebagai contoh, ketika seseorang membantu anak-anak yang terlantar, maka akan membantunya menyekolahkan anak-anak yang terlantar secara gratis. Selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif atau deskriptif economic adalah ilmu yang mengumpulkan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Maka, kita dapat memperoleh sejumlah pengetahuan tentang fakta-fakta atau data empiris yang ada. Sebagai contoh, gambaran mengenai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antar peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Teori ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu makro dan mikro. Teori ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Aspek yang dibahas dari ekonomi makro adalah pengangguran, inflasi, suku bunga, neraca pembayaran, dan sebagainya. Yang kedua, teori ekonomi mikro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasi sumber daya yang terbatas. Aspek apa yang dibahas teman-teman dari ekonomi mikro ini? Ya betul, yang dibahas dari ekonomi mikro adalah perilaku konsumen dan produsen, permintaan dan penawaran, serta pasar dan sebagainya.
pembagian ilmu ekonomi yang terakhir yaitu ekonomi terapan atau applied economics. Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Contohnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada cabang-cabang ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi moneter. Ilmu yang mempelajari tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Aspek yang dibahas dari ekonomi moneter adalah inflasi, jumlah uang yang beredar, dan tingkat suku bunga bank. Yang kedua, ekonomi publik. Ilmu ini membahas kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Maka, aspek yang dibahas adalah anggaran pemerintah, yaitu APBN, APBD, anggaran utang negara, pajak, dan retribusi. Yang ketiga, ekonomi industri. Ilmu yang membahas interaksi perusahaan dalam suatu industri. Interaksi bisa berupa persaingan usaha dan kinerja perusahaan. Yang keempat, ekonomi internasional. Ekonomi ini membahas tentang aktivitas ekonomi antar negara, yaitu sebagai aspek yang dibahas, yaitu perdagangan antar negara, perdagangan internasional, neraca pembayaran internasional. Yang selanjutnya, ekonomi regional. Ilmu ini mempelajari tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses pembangunan wilayah dalam upaya meningkatkan perekonomian antar wilayah. Yang selanjutnya, ekonomi sumber daya alam atau SDA. Ilmu ini mengkaji masalah dan alokasi sumber daya alam secara optimal dilihat dari segi ekonomi. Aspek yang dibahas adalah eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Nomor 7, ekonomi sumber daya manusia atau ESDM. Ilmu yang mengkaji tentang faktor produksi dan tenaga kerja. Aspek yang dibahas yaitu pengangguran, penentuan upah, kualitas tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Ekonomi syariah yaitu ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menerapkan ilmu Islam. Aspek yang dibahas yaitu prinsip bagi hasil, zakat, dan penghapusan riba sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, kegunaan ilmu ekonomi ada 4. Yang pertama, menggunakan cara berpikir yang tepat untuk mengambil keputusan. Yang kedua, memahami masyarakat dengan lebih baik berkaitan dengan kegiatan ekonomi mereka. Yang ketiga, memahami persoalan ekonomi global. Dan yang keempat, menjadi pemilih yang kompeten karena kita memahami persoalan-persoalan ekonomi masyarakat. Nah, yang terakhir kita membahas tentang ekonomi syariah. Ada beberapa definisi ekonomi syariah. Yang pertama, menurut M.A. Manah, mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam. Selain itu, ada definisi menurut Amin Suma. Ekonomi syariah adalah ilmu yang membahas perihal ekonomi dari sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum syariah. Jadi, ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari ekonomi dengan berdasarkan nilai-nilai Islam, hukum Islam. Selanjutnya, 5 hal yang membentuk sistem ekonomi syariah menurut Nafki dalam Mubarok. Yang pertama, kepemilikan faktor-faktor produksi. Kepemilikan perorangan dan
atas faktor-faktor produksi yang berlaku, namun manfaatnya harus sesuai dengan kehendak pemberian amanah, yaitu Allah SWT. Yang kedua, sistem rangsangan. Rangsangan spiritual dan moral bekerja dalam sistem ekonomi syariah. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Negara turut campur tangan dalam mengendalikan kerakusan individu, sehingga kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan secara maksimal, baik langsung maupun tidak langsung. Kontrol langsung, misalnya kebijakan distribusi pendapatan. Kontrol tidak langsung, misalnya kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah. Yang keempat, jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Keadilan sosial sangat penting sehingga negara dapat mengambil kebijakan pemerataan manfaat antar individu. Hal ini berarti tingkat pendapatan golongan atas dan tingkat pendapatan golongan bawah harus sama. Yang kelima, penghapusan riba dan implementasi zakat. Penghapusan riba tidak semata-mata untuk menggantikan bunga dengan bagi hasil saja, namun juga membentuk perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan. Mengenai zakat, zakat adalah sebuah instrumen kebijakan sah yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan kepada kelompok fakir miskin. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi syariah menurut Prof. Dr. H. Zuhaya S. Pradja. Yang pertama, hutan, air, dan udara dengan segala isinya adalah milik Allah SWT dan tidak dimiliki secara individu. Yang kedua, negara adalah wakil Allah di bumi yang mempunyai otoritas mengatur dan mengelola hutan, air, dan udara dengan segala isinya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang ketiga, negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara jasmani dan rohani atau spiritual. Yang keempat, negara menjamin kebebasan pasar selama pasar bekerja sesuai dengan garis ketentuan yaitu ditetapkan oleh Allah SWT, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan. Selain itu, negara membuat garis tujuan nyata seperti pemenuhan tujuan, keyakinan, dan kebutuhan-kebutuhan secara temporal, seperti menjaga beragaman, jiwa, berpendapat, keluarga, dan harta. Yang kelima, setiap orang bebas melakukan transaksi untuk melakukan kebutuhan hidup selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh SWT serta hukum dan peraturan yang ditetapkan negara. Salah satu bentuk pelaksanaan ekonomi syariah adalah perbankan syariah. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan untuk usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Di Indonesia sendiri ada banyak bank syariah seperti contohnya Bank Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan sebagainya. Nah, bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Yaitu bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang maupun bunga yang dibayar ke penyimpanan dana. Ada fungsi bank syariah. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi. Yang kedua, menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Bisa fungsi bank syariah dibuat bagan, yaitu yang pertama tadi fungsi penghimpunan dana. Biaya penghimpunan dana bisa didapat dari bonus dan bagi hasil.
Yang kedua, penyaluran dana. Penyaluran dana dapat didapatkan dari pendapatan margin keuntungan bagi hasil dan sewa. Maka selisih antara pendapatan dan biaya. Dan yang ketiga, pelayanan jasa didapat dari pendapatan fee atau fee-based income. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di saat kita besok Zoom meeting ya teman-teman. Dan persiapkan dengan baik-baik dan juga teman-teman bisa membaca dari sumber bacaan lainnya. Sekian yang saya menjelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.